Hai teman-teman, apa kabar semuanya? Tentu masih dalam keadaan sehat, bukan? Senang sekali Sarmin dapat berjumpa kembali di channel kesayangan kita, yaitu channel YouTube milik Sarmin Lim. Nah, hari ini saya akan membahas tentang yang namanya udara. Sebenarnya seberapa penting sih udara bagi kita semua? Nah, kita boleh simak dulu ya. Kita mampu bertahan hidup tanpa makanan itu berapa lama? Secara survei membuktikan hanya bisa bertahan 14 hari. Sedangkan kita tanpa air bisa bertahan selama 2 atau 3 hari. Jika kita tanpa udara hanya bisa bertahan 1 atau 2 menit saja. Nah, udara itu sangat penting bagi kita semua. Jadi kita harus mempunyai udara yang bersih, yang berkualitas. Di mana kita mendapatkan udara bersih? Kita membutuhkan 13,5 kg atau sekitar 10.000 liter udara setiap harinya untuk bernafas. Wow, sungguh banyak bukan? Karena kita setiap saat 24 jam tanpa berhenti adalah tetap bernafas, memerlukan udara. Nah, sekarang kita coba umpamakan di sudut-sudut ruangan rumah kita ada atap atau loteng, kemudian ada kamar tidur, ruang tamu, kamar mandi, garasi, dan di halaman kita mempunyai pepohonan yang penghijauan. Menurut teman-teman, di sudut ruangan manakah yang paling bersih udaranya? Apakah di kamar tidur yang notabene kedap udara karena menggunakan AC ya, yang tidak ada perputaran udara? Apakah kamar tidur yang paling bersih? Ternyata kita coba melihat ya, udara bebas polusi itu hanya ada di pegunungan saja. Nah, bagaimanakah kondisi udara kita di indoor ataupun outdoor? Kita bahas dulu yang di outdoor ya, di luar ruangan, luar rumah. Apalagi sekarang kita hidup di perkotaan, ya sumber polusinya sangat banyak sekali. Bisa dari asap kendaraan, asap pembuangan pabrik, asap kebakaran hutan. Semua polusi udara ini dapat menimbulkan berbagai penyakit. Misalnya jantung koroner, stroke, penyakit kronis paru-paru, kanker paru-paru, dan gangguan pernafasan pada anak. Nah, bagaimana pula dengan kondisi udara di dalam ruangan, indoor? Ternyata polusi di dalam ruangan 3 kali lebih berbahaya daripada outdoor. Mengapa? Karena dalam ruangan kita itu kadang kita memiliki hewan peliharaan. Jadi hewan peliharaan itu mempunyai bulu-bulu atau kudobe. Nah, itulah yang menyebabkan udara di ruangan kita yang lebih berbahaya di luaran karena perputaran udara di dalam rumah itu sangat minim sekali. Kemudian debu yang ada di lantai ataupun di tembok dan juga virus yang ada pada manusia. Semua itu juga dapat menimbulkan berbagai resiko penyakit. Nah, ternyata kita sudah tahu bahwa indoor itu sangat berbahaya. Di dalam rumah itu udara kita sangat tidak bersih. Sekarang saya akan memperkenalkan si super penjernih udara. Yuk kita kenali dulu apa sih keunggulan dari super ini. Teknologi pembersih udara ramah lingkungan menjadi solusi bagi polusi udara yang semakin memburuk. Filter udara berkualitas yang mampu memfiltrasi partikel PM2,5 serta memonitor kualitas udara secara menyeluruh menjadi partner yang tepat untuk mendukung pola hidup sehat kita semua. Atmosphere Sky telah tersertifikasi internasional, mampu menyaring 99,9% partikel di udara hingga ukuran 0,0024 mikron. Nah, kita kalau nggak tahu 0,0024 mikron itu adalah setara dengan 42.000 kali lebih kecil dibandingkan dengan diameter selera manusia. Nah, sungguh luar biasa atmosfer kita, bukan? Sekarang kita coba bahas dulu satu persatu apa sih keunggulan dari atmosphere sky. Yang pertama adalah super performance. Dapat menyaring 99% partikel udara hingga ukuran 0,0024 mikron dan menyaring lebih dari 300 kontaminan udara. Kemudian super smart, dapat dikontrol dari manapun dan kapanpun dengan gadget atau Wi-Fi dan Bluetooth. Kemudian super trust, teruji dan tersertifikasi oleh lembaga internasional. Super easy, mudah perawatan dan dipindahkan. And we promise, bergaransi hingga 5 tahun. Nah, sekarang kita coba lihat atmosphere sky itu menggunakan teknologi apa? Yaitu ada Clarus Filtration, Turbo Power, Pure, dan Intelligence. Clarus Filtration itu memiliki 3 lapisan penyaring, yaitu nanti kita bahas bersatu, kemudian
IntelliSense adalah teknologi yang sangat-sangat luar biasa dengan otomatis sekali sentuh saja. Touchscreen. Kemudian ViewPro adalah teknologi yang membuat Atmospheric Sky dapat bekerja dengan suara yang senyap, namun tetap mendapatkan kualitas udara yang bersih dan sehat. Turbo Power. Tidak perlu menunggu lama karena dalam 30 menit dapat membersihkan udara ruangan berukuran 36 meter persegi. Itulah teknologi yang didukung oleh Atmospheric Sky kita. Nah, sekarang kita bahas 3 tahap filtrasi ini. Yaitu pertama adalah pra-filter, yang mempunyai fungsinya menangkap kontaminan berserat besar dari rambut. Yang kotor-kotor yang besar-besar disaring dulu oleh pra-filter. Kemudian HEPA filter adalah menangkap kontaminan berserat besar dari rambut. Kemudian ketiga, carbon filter dirancang dengan karbon aktif alami yang mampu menyaring bau dan asap rokok hingga asap dari kegiatan massa. Ini adalah 3 tahap dari filtrasi Atmospheric Sky kita. Sekarang kita bahas pre-filter. Ya, berfungsi menyaring partikel besar seperti debu atau rambut ataupun ketombe yang ada di udara. Mudah dibersihkan sewaktu-waktu dengan penyedot debu ataupun dicuci. Indikator pada panel sensor akan menyala merah. Itu menandakan sudah saatnya untuk dibersihkan. Jadi kita nggak usah khawatir kapan membersihkan, ada indikatornya. Kemudian yang kedua adalah HEPA filter. Masa pakainya adalah 3-5 tahun tergantung kondisi udara pada ruangan kita. HEPA filter ini tidak dapat atau jangan dikena cuci atau air. HEPA filter mampu menyaring hingga 99,99% dan mampu menyaring 144 jenis virus dan bakteri sampai ukuran 0,009 mikron. Yang ketiga adalah odor filter. Masa pakainya 4-12 bulan. Tergantung pada kondisi udara dalam ruangan kita. Tidak dapat dicuci ataupun terkena air. Kalau kita bentangkan, odor filter ini setara dengan 226 lapangan bola. Bahan odor yang terdapat pada Atmospheric Sky ini sangat padat sehingga dapat menyaring udara secara optimal. Nah, kemudian ada touchscreen-nya, ya display panner-nya. Jadi kita cuma sentuh-sentuh saja apa yang kita perlukan. Jadi ada indikator Wi-Fi atau Bluetooth-nya yang bisa kita sambungkan ke gadget kita. Jadi kalau kita lupa untuk menonaktifkan, kita di luar ruangan kita bisa menggunakan gadget kita untuk menonaktifkan. Kemudian ada indikator sensornya. Jadi sangat-sangat luar biasa dengan teknologi yang sangat canggih. Kalau kita perhitungkan pemakaian dalam perkiraan biaya, apakah sangat mahal? Ini dikaitkan dengan per KWH pada tahun Januari 2016. Kalau kita standby, biaya per tahunnya cuma 20.000 sekian. Kalau kita menggunakan speednya 1, setahun kita pemakaian di bawah 100.000. Itu menggunakan air purify bukanlah pemborosan. Jadi penyaringan udara ini bukanlah pemborosan, sangat hemat. Nah, sekarang kita bahas sertifikasi yang ada pada Atmospheric Sky. Yang pertama, British Allergy Foundation Seal of Approval. Ya, secara klinis sudah terbukti mampu mengurangi alergen, jadi bisa mengatasi masalah alergi. Kemudian ada European Center for Allergy Research Foundation, mampu melenyapkan alergi yang dialami oleh orang dengan paparan alergi debu, bulu binatang, dan lain-lain. Kemudian ada yang ketiga adalah Association Home Appliance Manufacturers yang memiliki CADR 300 yang sudah terbuktikan melalui serangkaian uji di laboratorium. Kemudian Energy Star. Jadi sudah terdaftar sebagai produk yang aman dan hemat listrik. Jadi ada 4 sertifikasinya. Nah, sekarang kita bandingkan Atmospheric Sky dengan merek pemurni udara lain. Ada merek D, merek T, merek C, dan merek K. Dengan teknologi, Atmospheric Sky mendukung HEPA dan odor filter. Kemudian mampu melenyapkan alergen 12 kategori. Bakteri virus ada 2 kategori. Asap dan bau-bauan ada 2 kategori. Kemudian punya sertifikat 16 kategorinya. Sedangkan yang lain-lainnya itu sama sekali tidak mempunyai serangkaian yang secanggih dengan Atmospheric Sky ini. Kalau dibandingkan dengan teknologi, Atmospheric Sky menggunakan HEPA yang mampu melenyapkan kontaminan hingga 0,009 mikron. Kemudian odornya dapat mengurangi bau-bauan ozon dan dioksin.
Nah, sedangkan kalau menggunakan teknologi yang merek lain, ionizer atau ozon, itu tidak dapat menyaring gas dan bau, juga tidak dapat menyaring partikel besar, dan juga tidak dapat menyaring alergen atau virus dan bakteri. Kemudian kalau atmosfer tidak mempunyai efek samping, sedangkan merek yang menggunakan ionizer itu akan menghasilkan ozon, ya, menghasilkan partikel lain yang bisa merusak tubuh. Kalau ozon bisa menghasilkan juga ozon ya yang bisa mengatasi pada penyakit paru-paru. Jadi merek-merek yang lain menggunakan teknologi yang kurang tepat, bahkan kalau kita menggunakannya bisa menyebabkan kondisi udara kita makin parah. Jadi kita harus smart memilih merek yang terbaik. Hanya atmosfer pemurni udara dari MW yang mampu membersihkan lebih dari 84 kontaminan di udara hingga 99,99%. Jadi diantaranya ada alergen, bakteri, kemudian ada jamur, ada virus, dan lain-lainnya. Nah, ini adalah list dari kontaminan yang mampu difiltrasi oleh atmosfer sky dari A sampai Z. Yang di C ternyata sudah ada terdata coronavirus dapat disaring oleh atmosfer sky kita. Jadi untuk saat pandemi ini kita harus menginvestasikan sedikit uang kita ke penjernih udara, pemurni udara supaya kita aman dari coronavirus ini. Nah, sekarang kita rangkum, atmosfer sky bisa mengubah hidup kita semua karena mempunyai 5 keunggulan, yaitu yang menggunakan filter HEPA, odor, kemudian CADR. CADR adalah Clean Air Delivery Rate, yaitu rasio penjernih udara. 8,5 meter kubik dalam per menit. Kemudian juga ada sertifikat dari British Allergy Foundation dan menggunakan teknologi yang canggih, yang touchscreen. Nah, dan kabar baiknya sampai Desember tahun 2020 atmosfer sky dapat dicicil 0% hingga 12 bulan. Jadi kita hanya menyisihkan per bulannya sekitar 1,6 juta, kita sudah dapat menikmati udara yang berkualitas di dalam ruangan. Sungguh luar biasa, bukan? Nah, semoga apa yang saya sharingkan bisa bermanfaat bagi teman-teman semuanya. Jika ada yang ingin minta info lebih jelas, boleh cek di komen. Akan saya balas pada waktu-waktu yang ada. Terima kasih. Kamsahamnida. Sampai jumpa di lain kesempatan. Bye-bye.